Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dr. Ainisa yang berjaga di Klinik kali ini. Ada yang bisa saya bantu? Nah, jadi gini dok. Jadi dok, kerjaan saya tuh di depan laptop dok. Nah, karena di laptop itu kan mager ya dok ya. Jadi saya kalau makan ya GoFood gitu dok. Burger lah, mie goreng lah, seblak lah, pokoknya yang mecin-mecin gitu lah dok. Nah, tapi kok saya kerja tuh suka pegel, suka pusing gitu ya dok ya. Kenapa ya dok ya? Padahal toh dok kan kalau burger itu ada seladanya toh. Nah, saya tuh udah minta terus loh sama mas-masnya kok, mas seladanya double ya gitu, tapi kok tetap aja dok ya. Masa saya ini hubungannya sama makanan? Oh, saya udah makan sayur gitu oh, dok. Kelelahan adalah suatu mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh terhindar dari kerusakan lebih lanjut sehingga terjadi pemulihan setelah istirahat. Istilah ini berbeda dari sudut pandang setiap orang, namun intinya kelelahan menyebabkan kehilangan efisiensi dan penurunan kapasitas kerja dan ketahanan tubuh. Penyebab kelelahan bisa jadi karena kebanyakan tugas pekerjaan yang sama pada pekerjaan yang berulang. Tanda pertama kelelahan dirasakan setelah pekerja mengambil lembur. Pengaturan waktu yang salah terlalu memforsir menyebabkan penurunan performa kerja menurun. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa faktor seperti umur, pendidikan, masa kerja, status perkawinan, dan status gizi mempunyai hubungan terhadap terjadinya kelelahan kerja. Orang yang berada dalam kondisi gizi yang kurang baik dalam arti intake makanan dalam tubuh kurang dari normal, maka akan lebih mudah mengalami kelelahan dalam melakukan pekerjaan. Gizi kerja adalah nutrisi yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Gizi kerja ditunjukkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan serta mengupayakan daya kerja tenaga kerja yang optimal. Bahan makanan yang dibutuhkan tubuh yang menunjang gizi kerja umumnya berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, garam mineral, dan air. Kelelahan diklasifikasikan dalam dua jenis. Kelelahan otot yang terdiri dari tremor pada otot atau perasaan nyeri. Kelelahan umum biasanya ditandai dengan berkurangnya kemauan untuk bekerja yang disebabkan oleh karena monotoni, intensitas, dan lamanya kerja fisik, keadaan lingkungan, sebab-sebab mental, status kesehatan, dan keadaan gizi pada otot. Bagaimana kita tahu bahwa kita mengalami kelebihan kerja? Metode pengukuran tingkat kelelahan kerja ada beberapa cara, antara lain 1. Kualitas dan kualitas kerja yang dilakukan. Hal ini dinilai dari jumlah pekerjaan yang dapat kita lakukan dalam waktu tertentu. 2. Uji psikomotor. Pengukuran yang digunakan uji ini adalah perhitungan waktu reaksi. Waktu reaksi adalah jangka waktu dari pemberjan rangsang sampai pada suatu saat kesadaran atau dilaksanakannya suatu kegiatan. 3. Uji flicker fusion. Saat kita sedang lelah, kemampuan untuk melihat kelipan akan berkurang. Semakin lelah, maka semakin panjang waktu yang diperlukan untuk jarak antar dua kelipatan. Waktu itulah yang diukur pada uji ini. 4. Perasaan kelelahan secara subjektif menggunakan kuesioner dari Self-Rating Subjective Test untuk mengukur tingkat kelelahan. 5. Uji mental dengan menguji konsentrasi, menguji ketelitian, dan kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Kelebihan kerja bisa berakibat banyak hal. Akibat dari kelelahan berupa motivasi kerja turun, performasi rendah, kualitas kerja rendah, banyak terjadi kesalahan, stres akibat kerja, penyakit akibat kerja, cedera, terjadi kecelakaan akibat kerja. Bagaimana pencegahan kita agar tidak mengalami kelelahan kerja? Yang pertama, sesuai kapasitas kerja fisik. 2. Sesuai kapasitas kerja mental. 3. Redesain status kerja ergonomis. 4. Sikap kerja alamiah. 5. Kerja lebih dinamis. 6. Kerja lebih bervariasi. 7. Redesain lingkungan kerja. 8. Reorganisasi kerja. 9. Kebutuhan kalor seimbang. 10. Istirahat setiap 2 jam kerja. Pengendalian kesehatan untuk mencegah kelelahan bisa dilakukan dengan tindakan preventif, kuratif, rehabilitatif, dan jaminan masa tua. Maaf kalau boleh tahu sebelumnya pekerjaan Bapak Ucup apa ya? Wah, saya jual floor 3 dok, YouTube, Twitter, di Tokopedia dok. Dokter mau juga? Lumayan loh dok, kalau dokter beli, wes diskon wes.